Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Cindy. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya saya terkait pembahasan analisis cost volume profit atau CVP. Izinkan saya memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Muhammad Syafri Sarisesyono dengan NIM 24030102074 dari kelas AK301. Jadi, analisis ini itu merupakan salah satu alat penting dalam akuntansi biaya yang membantu manajemen memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan. Lalu untuk tujuan dari analisis CVP ini sendiri, tujuan utamanya itu adalah membantu manajemen memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Jadi analisis ini digunakan untuk perencanaan laba, lalu pengambilan keputusan manajerial, serta mengevaluasi dampak perubahan harga, biaya, dan volume terhadap laba perusahaan. Jadi dalam penerapannya, analisis CVP ini memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu jadi biaya terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Lalu harga jual dan biaya per unit itu dianggap konstan. Lalu hubungan biaya dan pendapatan bersifat linier. Lalu volume penjualan itu menjadi faktor utama dari perubahan laba. Dan biasanya digunakan untuk satu produk atau bauran produk yang tetap. Lalu untuk komponen biaya dalam CVP ini sendiri, itu terdapat dua komponen biaya utama, yaitu biaya variabel dan tetap. Nah, untuk biaya variabel itu biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi atau penjualan. Nah, contohnya bahan baku dan upah langsung. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah dalam rentang aktivitas tertentu, seperti biaya sewa, gaji manajer, dan penyusutan. Nah, selanjutnya pembahasan tentang contribution margin. Jadi untuk konsep penting dalam analisis CVP itu adalah contribution margin atau margin kontribusi. Nah, untuk perhitungannya itu menggunakan rumus penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, fungsinya ini untuk apa? Itu yang pertama untuk menutup biaya tetap. Dan setelah biaya tetapnya itu tertutup, sisanya menjadi laba. Nah, jika margin kontribusinya lebih kecil dari biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya secara matematis itu terdapat beberapa bentuk perhitungan kontribusi margin. Seperti ini, ada laporan laba rugi, pendekatan CVP-nya, rumus laba operasinya, seperti yang ada di layar. Nah, jadi untuk laba operasi ini, rumusnya Q dikali CM per unit dikurangi fixed cost. Nah, jadi di mana Q itu adalah jumlah unit yang terjual. Nah, artinya laba itu sangat dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual dan besarnya margin kontribusi per unit. Nah, untuk rumus yang CM total itu S itu penjualan dikurangi visi itu biaya variabel. Jadi CM per unit itu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sehingga nanti contribution margin ratio-nya itu CM per unit bagi harga jualnya. Jadi sebenarnya kontribusi margin itu merupakan selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Jadi nilai ini tuh sudah digunakan untuk menutup biaya tetap. Jadi jika contribution marginnya sama dengan biaya tetap, maka perusahaan berada pada titik impas atau yang biasa disebut break even. Nah, jika lebih kecil perusahaan itu merugi. Jika lebih besar perusahaan akan memperoleh laba. Berikut adalah contoh dari grafik CVP. Nah, jadi pada grafik CVP itu dapat dilihat perpotongan antara garis total pendapatan dan total biayanya. Nah, untuk titik perpotongan tersebut itu disebut break even point atau titik impas. Nah, jadi pada titik ini total contribution margin itu sama dengan total biaya tetap. Jadi sehingga laba operasinya
itu nilainya 0. Nah, berikut ada contoh studi kasusnya. Jadi di sini PT Madijaya itu memiliki yang pertama harga jual per unitnya 50.000, ini anggapannya, dengan biaya variabel per unit 30.000 rupiah, lalu biaya tetap di 40 juta rupiah per bulan. Nah, untuk penjualan saat ini itu ada di angka 2.000 unit. Nah, pertanyaannya, bagaimana perhitungan contribution marginnya per unit, lalu bagaimana perhitungan laba operasinya, dan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impasnya. Gitu. Nah, jadi yang pertama itu melakukan perhitungan CM per unitnya. Sehingga tadi sebelumnya 50.000 dikurangi 30.000. Hasilnya 20.000. Lalu dilakukan perhitungan laba operasi. Jadi 2.000 unit dikali 20.000. Nah, 40 juta. Nah, dikurangi biaya tetap 40 juta. Hasilnya 0 rupiah. Nah, jadi artinya perusahaan berada pada titik impas saat itu. Nah, sehingga untuk mencari titik impas dalam unit, itu biaya tetap dibagi CM per unit. Jadi 40 juta dibagi 20.000. Sama dengan 2.000 unit. Nah, jadi perusahaan itu harus menjual minimal 2.000 unit agar tidak rugi. Seperti itu. Minimal yang harus dijual. Nah, untuk kesimpulannya, jadi analisis CVP ini sangat penting dalam manajemen karena membantu yang pertama itu menentukan target penjualan. Jadi seperti jumlahnya kira-kira berapa sih yang harus terjual gitu. Agar minimal lah tercapai titik impasnya gitu. Kalau bisa pasti mendapat laba kan, pasti harus lebih gitu. Lalu menganalisis risiko laba dan ruginya seperti apa gitu kan. Lalu mendukung pengambilan keputusan strategis untuk manajemen gitu. Nah, jadi kunci utama dalam analisis CVP itu adalah contribution margin. Karena dari sinilah perusahaan dapat mengetahui kemampuan menuntut biaya tetapnya dan menghasilkan laba. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.